Selamat siang kepada rekan-rekan sejawat sekalian yang mengikuti workshop kali ini. Kali ini saya mendapatkan tugas topik pertama mengenai patofisiologi dari suatu aterosklerosis. Mungkin teman-teman sejawat sekalian sudah banyak tahu mengenai patofisiologi dari suatu aterosklerosis. Nah, izinkan saya untuk mereview kembali, menjelaskan kembali, dan mengingatkan kembali mengenai patofisiologi dari suatu aterosklerosis. Patofisiologi aterosklerosis ini menjadi sesuatu hal yang penting. Kenapa? Karena untuk mengetahui suatu chronic kidney syndrome, maka kita harus tahu basicnya, penyebabnya apa. Nah, oleh karena itu, izinkan saya ingin menjelaskan bagaimana terjadinya suatu patofisiologi dari suatu aterosklerosis. Di sini tidak ada konflik of interest, kemudian pendahuluannya. Jadi aterosklerosis itu pertama kali diucapkan oleh seorang Jerman physician di sini, yaitu suatu Felix Mersenne, yang mengatakan bahwa aterosklerosis itu berasal dari kata atere, yaitu berupa gruel atau porridge seperti bubur, dan juga skleros yang merupakan hard atau kaku, di mana aterosklerosis ini merupakan suatu inflamasi kronis, yaitu suatu penyakit inflamasi kronis yang mengenai dinding pembuluh darah dengan size yang medium dan large, di mana berdasarkan pathophysiological secara perspektifnya, di mana aterosklerosis ini merupakan suatu inflamasi kronis pada pembuluh darah arteri, di mana terjadi exposure yang berkepanjangan dari suatu stres oksidatif yang pada akhirnya dia akan melibatkan berbagai macam sel-sel type dan juga mediator-mediator seluler yang pada akhirnya bisa menyebabkan suatu proses aterosklerosis, di mana dilaporkan di sini WHO ada 17,7 juta orang itu meninggal tahun 2015 berhubungan dengan cardiovascular disease, di mana di dunia kematiannya 31% dan 80% itu berhubungan dengan masalah jantung dan juga stroke, di mana meningkatnya cardiovascular disease di dunia ini, salah satu penyebabnya itu disebabkan karena meningkatnya insidensi suatu penyakit dari suatu aterosklerosis. Nah, di sini adalah suatu basic, di mana basic dari pathogenesis dari suatu aterosklerosis di sini, yaitu di sini adalah akibat dari suatu proses-proses lingkaran ini, di mana adanya faktor-faktor predisposisi genetik, kemudian rangsangan oleh suatu stres oksidatif yang terus-menerus, yang merangsang terjadi suatu proses inflamasi yang kronis, yang pada akhirnya akan menyebabkan suatu aterosklerosis. Di mana di sini ada main patogenesis dari suatu aterosklerosis di sini, yaitu pertama karena adanya ketidakseimbangan metabolisme dari lipid, kemudian akan merangsang suatu respon imun yang terus-menerus dan memerlukan jangka waktu yang panjang. Akibatnya terjadi suatu inflamasi kronis pada dinding pembuluh darah. Nah, di sini adalah suatu patofisiologi dari suatu aterosklerosis yang dimulai dari adanya suatu oksidatif stres dan inflamasi, yaitu awalnya ada suatu hiperkolesterolemia, kemudian yang sangat berhubungan dengan suatu proses aterosklerosis adalah suatu adanya LDL, di mana LDL ini yang nantinya menyusup ke dalam suatu dinding endotelial, yang di mana LDL yang menyusup ini nantinya akan teroksidasi. Nah, yang membentuk suatu oksidasi LDL yang akhirnya berhubungan dengan stres oksidatif. Akibat dari oksidasi LDL yang teroksidasi ini akan mengekspresikan berbagai macam mediator seperti ICAM1, PCAM1, kemudian MCP1, MCSF, yang merupakan suatu mediator-mediator inflamasi dan imun, kemudian akhirnya akan mengaktifasi endotelial, kemudian merangsang monosit-monosit, terjadi suatu migrasi dari makrofag-makrofag yang membentuk suatu foam cell dan suatu fatty strate. Kemudian selain itu juga LDL yang teroksidasi ini akan merangsang suatu inflamasi seperti IL beta, IL6 dan TNF alfa, yang pada akhirnya di sini akan LDL ini akan mengindus PDGF, kemudian heparin binding epidermal growth factor, yang
akhirnya akan merangsang suatu smooth muscle cell yang berproliferasi, kemudian bermigrasi ke dalam tunika media dan tunika intima, dan terjadinya perangsangan platelet-platelet juga yang akhirnya membentuk suatu atherosklerosis plak. Nah, ini diambil dari suatu modified dari AHA Consensus Classification, di mana state-state dari atherosklerosis. Nah, bisa kita lihat di sini, awalnya itu terjadi dalam hal non-atherosclerotic intimal lesion. Jadi, belum ada suatu proses atherosklerosis, di mana di sini adanya suatu normal akumulasi dari smooth muscle cell pada intima, dan juga belum adanya lipid dan makrofag foam cell-nya, di mana di sini trombusnya, di sini masih trombosisnya belum ada. Kemudian pada intimal santomanya di sini ada superficial accumulation pada foam cell-nya, tapi tanpa adanya suatu necrotic core atau fibroscape-nya belum ada. Ini trombosisnya pun ini belum terbentuk. Kemudian masuk tahap berikutnya adalah suatu progressive atherosclerosis lesion. Apa itu? Yaitu secara patologikal intimal thickeningnya di sini adanya suatu plak yang kaya akan smooth muscle cell dengan proteoglycan matrix dan focal accumulation pada extracellular lipidnya. Di sini pun belum terbentuk adanya suatu proses trombosis. Kemudian terbentuklah namanya suatu fibroscape atheroma, di mana secara deskripsinya fibroscape atheroma ini dibagi menjadi dua, ada yang early necrosis dan juga ada late necrosis, di mana pada early necrosis di sini adanya suatu vokal macrophage infiltration ke dalam suatu area dari lipid poolnya dengan overlaying fibroscape-nya. Kemudian pada late necrosis di sini ada kehilangan matrik dan extensive cellular debrisnya yang kemudian di overlaying oleh fibroscape-nya. Di sini pun belum terbentuk adanya suatu trombosis. Kemudian terbentuklah suatu namanya adanya thin cap fibroateroma, di mana thin cap fibroateroma ini suatu fibroscape dengan ukurannya kurang dari 65 mikron, ya, diinfiltrasi oleh makrofag dan limfosit, ya, atau tanpa adanya smooth muscle cell, ya. Di sini pun belum terbentuk adanya suatu trombosis. Kemudian masuk ke dalam tahap berikutnya, terbentuk suatu lesion dengan akut trombi, di mana di sini ada tiga hal, yaitu ada plak rupture, plak erosif, dan calcified nodul. Apa itu plak rupture di sini? Bahwa adanya suatu fibroateroma dengan fibroscape yang mengalami gangguan, sehingga terbentuknya trombus ini masuk ke dalam luminal dari pembuluh darah. Nah, inilah yang bisa sering menyebabkan terjadinya suatu oklusif atau bisa menyebabkan oklusif atau non-oklusif. Kemudian ada yang plak erosif, di mana di sini seperti fibroateroma dengan fibroscape disruption-nya, tapi tidak terbentuk adanya suatu trombus di sini. Biasanya ini non-oklusif. Kemudian ada yang calcified nodul, di mana di sini terbentuk adanya suatu fibrocalcified plak dengan minimal atau tanpa adanya suatu nekrosis. Kemudian masuk tahap terakhir di sini adanya suatu lesion dengan heel trombi, di mana terbentuk suatu fibrotik tanpa adanya calcified, di mana plaknya itu banyak mengandung kolagen, sehingga plak yang banyak mengandung kolagen ini menyebabkan adanya suatu stenosis pada dari luminalnya. Pada dinding luminal dari pembuluh darahnya itu mengalami suatu stenosis di sini. Di sini kaya akan kalsifikasi, tetapi sedikit sel-sel inflamasinya. Ada juga membentuk suatu fibrocalcified, ada atau tidaknya suatu necrotic core. Di sini trombosisnya ini pun tidak di sini absen. Nah, proses dari suatu aterosklerosis ini itu membutuhkan waktu yang cukup lama, di mana fatty streak sendiri, terbentuknya suatu fatty streak sendiri itu membutuhkan 11 sampai 12 tahun. Kemudian terbentuk suatu fibrous plak itu membutuhkan waktu 15 sampai 30 tahun. Oleh karena itu, kenapa pada aterosklerosis ini itu sering terjadi pada usia-usia di atas 40, 45 atau 50 tahun.
Di sini adalah state dari suatu aterosklerosis yang tadi, bahwa adanya suatu lipid yang teroksidasi merangsang suatu kronik inflamasi. Nah, penyebab utama kronik inflamasi selain dari lipidnya sendiri itu adalah faktor-faktor resiko seperti usia. Semakin bertambahnya umur itu usia, yaitu proses aterosklerosis pun semakin meningkat. Kemudian yang kedua, hipertensi, kemudian diabetes mellitus, kemudian rokok, obesitas maupun genetik itu sangat mempengaruhi hingga terjadinya suatu kronik inflamasi yang akan merangsang terbentuknya suatu fatty streak, kemudian membentuk suatu fibrous plaque. Nah, bila fibroblast ini mengalami vulnerable atau koyak, kemudian lepas, terjadi suatu rupture dan terbentuklah suatu trombosis atau terjadi suatu stenosis. Kemudian ada beberapa plak juga mengalami erosi pada permukaannya. Itu pun bisa menyebabkan rupture pada plak calcified-nya. Di mana kita pelajari di sini secara sel bahwa aterosklerosis di sini ada suatu partikel LDL yang ada di dalam darah kita itu menyusup masuk ke dalam intimal. Kemudian terakumulasi LDL ini kemudian dimodified oleh enzim, teroksidasilah LDL oksi ini yang pada akhirnya merangsang suatu proses inflamasi, merangsang suatu smooth muscle cell di sini, kemudian akan merangsang suatu makrofag dan limfosit di sini. Nah, makrofag tadi itu nantinya akan men-take up atau memakan lipid-lipid itu membentuk suatu foam cell, di mana semakin banyak foam cell ini kemudian eh, merangsang solusi dari inflamasi sel, kemudian makrofag dan smooth muscle cell ini mengalami kematian, kerusakan sehingga menyebabkan distrap atau terjadinya perubahan arsitektur dari suatu intimanya, terbentuk suatu necrotic debris, kemudian terjadi suatu proses inflamasi, kemudian terbentuklah suatu nekrotik ya, di mana yang kaya akan lipid ya pada sentral dari intimanya. Terbentuklah suatu fibrous cap ya. Fibrous cap fibrosis ini nantinya akan membentuk suatu fibrous plaque lesion. Kemudian terbentuklah suatu thin cap fibroateroma di mana pada thin cap fibroateroma ini nantinya menjadi lapisan yang tipis dan lemah ini ketika adanya proteidik enzim ini bisa menyebabkan terjadi suatu rupture, kemudian trombogenik dan juga menyebabkan suatu trombus. Di sini adalah step-step dari terminal dari aterosklerosis. Yang pertama yaitu secara patological intimal thickening terbentuk fatty streak, kemudian terbentuk suatu fibrocap ateroma, kemudian terbentuklah suatu plak yang pada akhirnya plak bila lepas bisa menyebabkan sudden cardiac death. Kemudian pada terminal event juga yang berhubungan dengan stenosis dan berhubungan dengan plak di sini terbentuklah suatu fibrocalcified plak yang akan dapat menyebabkan terjadi suatu stenosis. Pada tahap terminal event bisa menyebabkan acute coronary syndrome atau myocard infarct. Jadi pada kesimpulannya di sini adalah aterosklerosis intinya adalah suatu penyakit inflamasi kronis yang mengenai pembuluh darah dengan size medium atau besar pada pembuluh arteri. Basic dari masalah dari suatu aterosklerosis ini adanya rangsangan inflamasi, adanya stres oksidatif yang berinteraksi dengan multiple genetik dan juga faktor-faktor lainnya, kemudian yang akan menyebabkan terjadinya suatu aterosklerosis, di mana di sini adanya suatu LDL yang teroksidasi ini yang merupakan awal dari masalah dari suatu aterosklerosis yang nantinya akan merangsang terjadinya suatu perkembangan dari suatu inflamasi sitokin yang pada akhirnya membentuk suatu aterosklerosis. Nah, menjadi penting adalah ketika kita mempelajari suatu aterosklerosis ini adalah dengan mengetahui dasar dari suatu aterosklerosis ini, kita bisa melakukan secara preventif untuk mencegah adanya suatu penyakit-penyakit atau dan juga kita bisa melakukan treatment-treatment yang
baik pada ketika terjadi suatu proses aterosklerosis. Demikian penjelasan saya mengenai suatu aterosklerosis, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.